Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kopi yang baru diseduh menyelinap ke dalam mimpi Kirana, menariknya dengan lembut dari tidur. Ia menggeliat, merasakan kehangatan selimut dan sisi kosong di sebelahnya. Bram sudah bangun lebih dulu, seperti biasa. Sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung selama 12 tahun pernikahan mereka. Bram adalah pria pagi, sementara Kirana butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengumpulkan kesadarannya. Ia membuka mata perlahan, membiarkan cahaya pagi yang menembus gorden tebal menerangi kamar mereka. Segalanya tertata rapi, bersih, dan menenangkan. Sebuah cerminan dari kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Dari bawah terdengar gelak tawa kecil yang familiar, suara Arka dan Rania, buah hati mereka yang berusia 10 dan 8 tahun. Mereka pasti sedang sarapan bersama ayah mereka. Kirana tersenyum. Inilah surga kecilnya. Sebuah keluarga yang utuh, suami yang penuh kasih, dan anak-anak yang sehat dan ceria. Ia tidak pernah meminta lebih. Setelah meraih ponselnya dari Nakas, ia melihat notifikasi dari asisten pribadinya, mengonfirmasi jadwal rapat untuk hari ini di butik pusat miliknya. Sebagai pemilik dari jenama fashion yang sedang naik daun, hari-harinya memang selalu padat. Namun, ia tidak pernah merasa lelah. Semua ini ia lakukan untuk mereka, untuk masa depan keluarganya. Setelah membersihkan diri, ia menuruni tangga kayu yang berkilauan. Di ruang makan, pemandangan yang ia saksikan selalu berhasil menghangatkan hatinya. Bram, dengan kemeja kantor yang lengannya sudah digulung rapi, sedang menyuapi Rania sepotong roti panggang dengan selai coklat. Arka, si sulung yang lebih pendiam, sedang asyik membaca buku di kursinya sambil sesekali menyeruput susu hangatnya. "Selamat pagi, Ratu di rumah ini sudah bangun," sapa Bram dengan senyumnya yang khas, senyum yang sama yang membuat Kirana jatuh cinta bertahun-tahun lalu. "Pagi, sayang," balas Kirana, mengecup kening kedua anaknya sebelum duduk di sebelah Bram. "Kalian sepertinya seru sekali tanpa bunda. Ayah membuatkan kami roti panggang paling enak di dunia," seru Rania dengan mulut penuh coklat. "Dan ayah bilang, kalau aku menghabiskan susuku, akhir pekan ini kita akan pergi ke toko buku," tambah Arka, matanya berbinar di balik kacamatanya. Kirana menatap Bram dengan tatapan penuh cinta. Bram selalu tahu cara mengambil hati anak-anak. Ia bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang ayah yang luar biasa. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Bram yang berada di meja. "Terima kasih, sayang. Kamu selalu jadi yang terbaik." Bram tersenyum dan mengusap punggung tangan Kirana. "Apapun untuk keluarga kita." Sarapan pagi itu berjalan seperti pagi-pagi lainnya, penuh dengan celoteh anak-anak tentang sekolah, rencana akhir pekan, dan lelucon-lelucon kecil dari Bram. Setelah sarapan, Kirana dan Bram berbagi tugas. Kirana menyiapkan bekal untuk anak-anak, sementara Bram memastikan mereka sudah menggosok gigi dan memakai seragam dengan benar. Ini adalah ritme yang telah mereka kuasai, sebuah tarian harmonis dari pasangan yang saling melengkapi. Saat mengantar anak-anak ke mobil, Kirana teringat sesuatu. Libur sekolah akan tiba 2 minggu lagi. Ia sudah lama tidak mengajak anak-anak berlibur jauh. Kesibukannya dan Bram seringkali menjadi penghalang. "Bram," panggilnya saat mereka kembali masuk ke dalam rumah. "Libur sekolah anak-anak sebentar lagi. Bagaimana kalau kita ambil cuti beberapa hari? Kita ke Bali. Mungkin? Menyewa sebuah villa pribadi di dekat pantai. Anak-anak pasti suka." Bram tampak berpikir sejenak. "Ide bagus. Sayang, aku juga merasa kita butuh penyegaran. Biar aku cek jadwalku nanti, tapi sepertinya bisa diatur." Wajah Kirana berbinar. Membayangkan keluarganya bermain pasir di pantai, berenang di kolam renang pribadi, dan menghabiskan waktu berkualitas tanpa gangguan pekerjaan membuatnya sangat antusias. Seharian di butik, pikirannya terus melayang pada rencana liburan itu. Ia bahkan sudah mulai mencari-cari villa yang cocok di internet saat jam makan siang.
Ia menemukan sebuah resort mewah di kawasan Seminyak yang memiliki villa dengan kolam renang pribadi dan akses langsung ke pantai. Sempurna. Malam harinya, saat makan malam, suasana terasa sedikit berbeda. Bram tampak lebih pendiam dari biasanya. Kirana mengira suaminya hanya lelah karena pekerjaan. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" tanya Kirana, mencoba membuka percakapan. Bram mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Cukup padat. Ada proyek baru yang cukup besar. Kliennya sangat menuntut." Setelah anak-anak masuk ke kamar mereka untuk tidur, Kirana dan Bram duduk berdua di ruang keluarga. Kirana kembali membuka topik liburan dengan semangat. "Aku sudah menemukan villa yang bagus sekali di Bali, Bram. Tempatnya luar biasa. Aku bisa kirimkan tautannya padamu," ujarnya sambil meraih ponsel. Bram tidak langsung merespons. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Kirana dengan wajah yang sulit diartikan. "Sayang, ada yang mau aku bicarakan." Jantung Kirana berdebar sedikit lebih kencang. Nada suara Bram terdengar sangat serius. "Ada apa?" "Ini soal pekerjaan," kata Bram pelan. "Proyek baru yang aku ceritakan tadi, ternyata lokasinya di Bali. Dan sepertinya, aku harus berangkat ke sana tepat di tanggal kita merencanakan liburan." Senyum di wajah Kirana memudar. "Maksudmu?" "Ada pertemuan sangat penting dengan investor dari luar negeri. Tim pusat memutuskan untuk adakan di Bali agar suasananya lebih santai. Aku tidak bisa menolaknya, Kirana. Ini menyangkut promosi jabatanku," jelas Bram dengan nada penuh penyesalan. Ia meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat. "Aku minta maaf. Sayang, aku benar-benar minta maaf." Kekecewaan menjalari hati Kirana. Ia sudah membayangkan liburan keluarga yang sempurna. Tapi ia juga tahu betapa pentingnya pekerjaan bagi Bram. Betapa keras suaminya bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Ia tidak bisa menjadi istri yang egois. Ia memaksakan seulas senyum. "Tidak apa-apa, Bram. Aku mengerti. Pekerjaan adalah yang utama. Kita bisa menundanya ke lain waktu," usul Bram cepat. Kirana menggeleng. "Jangan. Anak-anak pasti akan sangat kecewa kalau dibatalkan. Mereka sudah sangat menantikannya." Ia terdiam sejenak. Sebuah ide muncul di benaknya. "Begini saja. Aku dan anak-anak tetap berangkat sesuai rencana. Kamu selesaikan urusan pekerjaanmu di sana. Kalau pekerjaanmu selesai lebih cepat, kamu bisa langsung menyusul kami ke villa. Bagaimana?" Wajah Bram tampak sedikit terkejut, lalu berubah menjadi lega. "Kamu yakin tidak apa-apa berangkat tanpaku?" "Tentu saja tidak apa-apa. Aku bisa mengurus semuanya. Anggap saja ini liburan kejutan untuk anak-anak. Lagi pula, kita tetap berada di kota yang sama. Setidaknya aku tahu kamu tidak terlalu jauh," kata Kirana, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bram memeluknya erat. "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian di dunia. Aku janji, aku akan berusaha menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin dan menyusul kalian. Aku akan menebusnya." Kirana membalas pelukan suaminya, mencoba menepis rasa kecewa yang masih tersisa. Ia percaya pada Bram. Suaminya adalah pria yang bertanggung jawab. Ia pasti akan menepati janjinya. Dalam 2 minggu berikutnya, Kirana sibuk mempersiapkan segalanya. Ia memesan tiket pesawat dan villa mewah yang sudah ia incar. Ia juga berbelanja pakaian renang baru untuk anak-anak dan dirinya sendiri. Setiap kali ia menceritakan detail rencana liburan kepada Arka dan Rania, mata mereka berbinar penuh sukacita. Melihat kebahagiaan mereka sudah cukup untuk mengobati kekecewaannya. Malam sebelum keberangkatan mereka, Bram membantunya mengepak koper. Ia terlihat sangat perhatian, memastikan semua kebutuhan anak-anak tidak ada yang tertinggal. "Aku sudah transfer uang tambahan ke rekeningmu, untuk berjaga-jaga," kata Bram sambil melipat beberapa baju Rania. "Tidak perlu, Bram. Uangku lebih dari cukup," jawab Kirana. "Aku tahu, sayang. Anggap saja ini permintaan maafku karena tidak bisa menemanimu dari awal," desak Bram lembut. Malam itu,
Bram memeluknya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam pelukannya yang terasa berbeda, tetapi Kirana tidak bisa mengartikannya. Mungkin hanya perasaan bersalah karena harus meninggalkan keluarga demi pekerjaan. Keesokan paginya, Bram mengantar mereka ke bandara. Ia memeluk kedua anaknya dengan erat, berjanji akan segera menyusul. Saat berpamitan dengan Kirana, ia mengecup keningnya. Hati-hati di jalan. Kabari aku begitu kalian sampai. Aku mencintaimu, bisiknya. Aku juga mencintaimu, balas Kirana. Ia memandangi punggung Bram yang berjalan menjauh, kembali ke mobil untuk menuju kantor sebelum penerbangannya sendiri di sore hari. Sebuah mobil dinas sudah menunggunya, katanya. Kirana menarik napas panjang, menggandeng tangan Arka dan Rania, lalu melangkah mantap menuju gerbang keberangkatan. Liburan mereka akan segera dimulai, dengan atau tanpa Bram di sisinya pada awalnya. Ia yakin, pada akhirnya, surga kecil mereka akan kembali utuh di Pulau Dewata. Ia tidak tahu bahwa langkahnya hari itu bukanlah menuju surga, melainkan gerbang menuju neraka yang akan menghancurkan hidupnya berkeping-keping. Udara hangat dan lembab khas Bali langsung menyambut Kirana dan anak-anaknya begitu mereka keluar dari terminal kedatangan. Aroma bunga Kamboja yang samar-samar tercium di udara seolah menjadi ucapan selamat datang. Supir dari pihak resort sudah menunggu mereka dengan papan nama yang jelas. Perjalanan menuju Seminyak dipenuhi dengan celoteh riang Arka dan Rania yang takjub melihat pemandangan di sepanjang jalan. Kirana tersenyum. Kebahagiaan anak-anaknya menular padanya. Ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Bram. Kami sudah sampai di Bali, sayang. Sekarang sedang dalam perjalanan ke resort. Bagaimana pekerjaanmu? Ia menunggu beberapa saat, namun tidak ada balasan. Kirana memakluminya. Mungkin Bram sedang di dalam pesawat atau sudah memulai pertemuan pertamanya. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas, memilih untuk fokus menikmati momen bersama anak-anak. Resort tempat mereka menginap benar-benar melampaui ekspektasi. Sebuah lobi terbuka dengan pemandangan langsung ke laut lepas menyambut mereka. Staf yang ramah mengantar mereka dengan mobil golf menuju villa pribadi mereka. Villa itu sangat indah, dengan 2 kamar tidur yang luas, ruang keluarga terbuka, dan yang terpenting, sebuah kolam renang pribadi dengan dek kayu yang menghadap langsung ke taman tropis yang rimbun. Wow! Ini luar biasa, Bunda! Teriak Rania sambil berlari dan melompat ke atas sofa empuk. Arka, dengan gayanya yang lebih tenang, berjalan menuju pintu kaca yang menghubungkan ke area kolam renang. Pemandangannya bagus sekali. Kita bisa berenang kapanpun kita mau. Kirana merasa semua usahanya terbayar lunas melihat reaksi mereka. Tentu saja. Ayo, ganti baju kalian. Kita langsung berenang. Sore itu mereka habiskan dengan bermain air di kolam renang. Tawa riang mereka bergema di seluruh villa. Kirana ikut berenang, bermain lempar bola dengan Arka, dan mengajari Rania beberapa gaya renang dasar. Di tengah kebahagiaan itu, ia kembali teringat pada Bram. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja dekat kolam. Masih belum ada balasan. Kini sudah hampir 3 jam sejak ia mengirim pesan. Sedikit rasa cemas mulai merayapinya. Ia mencoba menelepon, namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Dia pasti sangat sibuk, batinnya, mencoba menenangkan diri. Pertemuan dengan investor penting. Tentu saja dia tidak bisa diganggu. Ia meletakkan ponselnya kembali, memaksa dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak ingin merusak suasana liburan anak-anaknya dengan kecemasan yang mungkin tidak beralasan. Menjelang malam, setelah mereka selesai mandi dan memesan makan malam untuk diantar ke villa, ponsel Kirana akhirnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Bram. Maaf baru balas. Meeting seharian. Baru selesai. Kalian baik-baik saja? Selamat menikmati liburannya. Hanya itu. Tidak ada telepon. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada kalimat-kalimat mesra seperti biasanya. Kirana merasa sedikit aneh. Bram tidak pernah mengirim pesan sesingkat dan sedingin ini. Ia mencoba menelepon balik nomor Bram, dan kali ini tersambung. Halo, sayang. Sapa Kirana?
Terdengar suara gemerisik di seberang sana sebelum suara Bram terdengar. Ya, halo, Kirana. Ada apa? Lagi-lagi terasa aneh. Bram memanggil namanya. Bukan panggilan sayang seperti biasanya. Tidak apa-apa. Hanya ingin mendengar suaramu. Bagaimana pertemuanmu? Lancar. Lancar. Tapi sangat melelahkan. Maaf, aku tidak bisa bicara lama. Kami akan lanjut makan malam dengan tim. Jawab Bram dengan nada terburu-buru. Oh, baiklah. Jangan lupa makan dan istirahat. Ya, kami merindukanmu di sini, kata Kirana. Suaranya melembut. Ya, sampaikan salam untuk anak-anak. Tut. Sambungan telepon terputus. Kirana menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sedikit diabaikan. Apakah pekerjaan ini benar-benar menyita seluruh perhatian suaminya sampai ia berubah sedemikian rupa? Ia menghela napas. Lagi-lagi berusaha berpikir positif. Mungkin Bram hanya sedang stres berat. Hari kedua di Bali, Kirana memutuskan untuk mengajak anak-anak bermain di pantai. Mereka membangun istana pasir, mencari kerang, dan berlari-larian dikejar ombak kecil. Kirana mengabadikan setiap momen dengan kameranya, mengirimkan beberapa foto terbaik kepada Bram dengan harapan bisa sedikit menghiburnya di tengah kesibukannya. Kali ini, balasannya datang lebih cepat, tetapi tetap saja singkat. Foto yang bagus. Mereka terlihat senang. Tidak ada komentar tentang betapa cantiknya penampilan Kirana, atau betapa ia berharap bisa ada di sana bersama mereka. Hanya sebuah pengamatan datar. Firasat buruk di hati Kirana semakin menguat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada jarak yang tiba-tiba membentang di antara mereka. Jarak yang lebih jauh dari sekadar kilometer antara Jakarta dan Bali. Sore harinya, saat anak-anak sedang tidur siang karena kelelahan, Kirana duduk sendirian di tepi kolam renang. Untuk mengalihkan pikirannya, ia iseng membuka media sosial. Ia menelusuri beranda, melihat foto-foto liburan teman-temannya, hingga sebuah unggahan membuatnya berhenti. Itu adalah foto dari Rina, sepupunya. Foto sebuah gelas minuman berwarna-warni dengan latar belakang pemandangan pantai saat matahari terbenam. Lokasinya ditandai di sebuah klub pantai terkenal di Seminyak, tidak jauh dari resort tempatnya menginap. Di keterangan fotonya tertulis, akhirnya, sebuah pelarian yang sangat dibutuhkan. Kirana tersenyum. Wah, Rina juga di sini. Gumamnya pada diri sendiri. Ia ingat pernah mendengar dari bibinya bahwa Rina baru saja putus dari pacarnya dan sedang merasa sedih. Mungkin ini cara Rina untuk menghibur diri. Sebuah kebetulan yang menyenangkan. Ia mengetik komentar di unggahan Rina. Rina, kamu di Bali juga? Aku dan anak-anak sedang menginap di resort dekat situ. Kita harus bertemu. Setelah itu, ia mengirim pesan pribadi kepada Rina, menanyakan di mana ia menginap dan kapan ia punya waktu luang. Ia berpikir, mungkin dengan bertemu Rina, ia bisa sedikit terhibur dan melupakan kegelisahannya tentang sikap Bram. Namun, 1 jam berlalu, lalu 2 jam, pesannya hanya dibaca oleh Rina tanpa ada balasan. Komentarnya di unggahan itu pun tidak direspons. Kirana mengerutkan kening. Ini tidak seperti Rina. Biasanya, sepupunya itu adalah yang paling cepat membalas pesan, apalagi jika menyangkut ajakan bertemu. Mungkin dia sedang bersenang-senang dan tidak memegang ponsel, pikir Kirana. Malam itu, ia mencoba menghubungi Bram lagi. Hasilnya sama. Panggilannya tidak diangkat. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya dibalas 1 jam kemudian dengan kalimat yang hampir sama persis seperti malam sebelumnya. Masih ada urusan. Jangan tunggu aku. Selamat malam. Kecemasan Kirana kini berubah menjadi kecurigaan. Ini semua terlalu aneh. Sikap Bram yang dingin, pesan-pesannya yang singkat, dan kini Rina yang juga berada di lokasi yang sama namun seolah menghindarinya. Apakah ada hubungannya? Kirana menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencoba mengusir pikiran liar itu. Tidak mungkin. Bram dan Rina? Itu tidak masuk akal. Rina adalah sepupu kesayangannya. Sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Dan Bram adalah suaminya yang setia. Namun,
Benih kecurigaan itu sudah tertanam. Sepanjang malam, Kirana tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memeriksa ponselnya, berharap ada telepon atau pesan yang lebih hangat dari Bram. Tetapi ponsel itu tetap diam. Ia memandangi kedua anaknya yang tertidur pulas di kamar sebelah. Ia harus kuat demi mereka. Ia harus membuang semua pikiran negatif ini. Besok adalah hari baru. Mungkin besok semuanya akan kembali normal. Tetapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Kebahagiaan yang ia rasakan sejak tiba di Bali terasa begitu rapuh. Seperti lapisan kaca tipis yang siap retak kapan saja. Dan ia merasa, ia sedang berdiri tepat di atas retakan itu, tidak menyadari bahwa di bawahnya ada jurang kehancuran yang sangat dalam. Ia tidak tahu bahwa besok, kaca itu tidak hanya akan retak, tetapi akan hancur berkeping-keping, bersamaan dengan seluruh dunia yang ia kenal. Pagi hari ketiga dimulai dengan sebuah tekad. Kirana memutuskan ia tidak akan membiarkan kegelisahannya merusak sisa liburan. Ia tidak akan menghubungi Bram hari ini. Ia akan fokus 100% pada Arka dan Rania. Ia akan menciptakan kenangan indah untuk mereka, terlepas dari badai aneh yang sedang terjadi dalam pernikahannya. Ia akan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Sebuah sandiwara kecil untuk melindungi hati anak-anaknya, dan mungkin hatinya sendiri. Hari ini kita tidak akan ke pantai, katanya dengan ceria saat sarapan. Kita akan habiskan waktu di kolam renang utama resort. Di sana ada seluncuran airnya. Kalian pasti suka. Kedua anaknya bersorak gembira. Rencana itu berhasil mengalihkan perhatian mereka. Setelah sarapan, Kirana membantu mereka memakai pakaian renang dan mengoleskan tabir surya. Ia memilih sebuah bikini berwarna cerah, mencoba memproyeksikan suasana hati yang sama cerahnya, meskipun di dalam dirinya terasa mendung. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju area kolam renang utama. Tempat itu ramai dan penuh kehidupan. Suara tawa anak-anak lain, musik santai yang diputar dari bar tepi kolam, dan aroma klorin serta losion kelapa bercampur di udara. Suasananya sangat hidup, kontras dengan perasaan sepi yang menggerogoti Kirana. Ia menemukan 3 kursi berjemur yang kosong di bawah sebuah payung besar. Dari sana, ia bisa mengawasi Arka dan Rania yang sudah tidak sabar untuk melompat ke dalam air. Bunda, ayo ikut berenang, ajak Rania. Kalian duluan saja, sayang. Bunda mau menaruh barang-barang dulu. Nanti Bunda menyusul, jawab Kirana sambil tersenyum. Ia memperhatikan kedua anaknya berlari menuju tepi kolam dan melompat masuk, menciptakan cipratan air yang besar. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Setidaknya, mereka bahagia. Ia mengeluarkan buku dan kacamata hitam dari tasnya, mencoba untuk rileks. Ia mengirim satu pesan terakhir untuk Bram, lebih karena kebiasaan daripada harapan. Selamat pagi. Kami di kolam renang utama hari ini. Semoga harimu lancar. Pesan itu terkirim dengan satu centang abu-abu. Ia meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah di atas meja. Ia tidak akan memeriksanya lagi. Tidak untuk beberapa jam ke depan. 1 jam berlalu dengan cepat. Kirana benar-benar mencoba menikmati waktunya. Ia berenang bersama anak-anak, menemaninya naik seluncuran air beberapa kali, dan memesan jus buah segar untuk mereka. Ia berhasil mendorong kegelisahannya ke sudut terjauh di benaknya. Ia tertawa, ia bermain, ia menjadi ibu yang sepenuhnya hadir untuk anak-anaknya. Saat matahari mulai meninggi, ia mengajak anak-anak untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di kursi berjemur sambil menikmati kentang goreng dan es krim. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat pemandangan seluruh area kolam renang yang luas dan membentang hingga ke sebuah restoran tepi pantai di kejauhan. Saat itulah matanya menangkap sesosok pria. Pria itu berdiri membelakanginya, di dekat area kolam anak-anak yang lebih dangkal. Postur tubuhnya, lebar bahunya, dan potongan rambutnya terasa begitu familiar. Jantung Kirana berdetak sedikit lebih cepat. Itu tidak mungkin Bram, katanya pada diri sendiri. Banyak sekali pria yang punya postur seperti dia. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi matanya seolah ditarik kembali ke arah pria itu. Pria itu mengenakan celana renang pendek berwarna biru tua,
Celana yang sama persis dengan yang ia belikan untuk Bram sebelum mereka berangkat. Hanya kebetulan, otaknya berbisik, mencoba menyangkal apa yang matanya lihat. Bunda, aku mau tambah es krim, kata Rania, memecah lamunannya. Tunggu sebentar, sayang, jawab Kirana linglung. Matanya masih terpaku pada sosok itu. Pria itu bergerak, berbalik sedikit ke samping untuk berbicara dengan seseorang. Kini Kirana bisa melihat profil wajahnya. Rahangnya yang tegas, hidungnya. Tidak ada keraguan lagi. Itu Bram, suaminya. Napas Kirana tercekat di tenggorokan. Apa yang Bram lakukan di sini? Di kolam renang resort ini? Bukankah seharusnya ia berada di sebuah ruang rapat yang membosankan? Apakah ini kejutan? Apakah ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan datang untuk menyusul mereka? Sebersit harapan mekar di hatinya. Ia hendak berdiri dan memanggil namanya, tetapi sesuatu menahannya. Cara Bram berdiri terlihat begitu santai. Ia tidak terlihat seperti sedang mencari seseorang. Dan kemudian, Kirana melihatnya. Di gendongan Bram, menempel di dadanya, ada sebuah buntalan kain berwarna putih. Dari buntalan itu, terlihat sebuah kepala kecil dengan rambut hitam tipis. Seorang bayi. Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Bayi? Bayi siapa itu? Otaknya bekerja keras, mencoba mencari penjelasan yang logis. Mungkin ia sedang menolong teman? Mungkin itu anak dari rekan kerjanya? Semua skenario rasional berputar di kepalanya, menolak untuk menerima kemungkinan terburuk. Ia terus mematung, matanya tidak berkedip. Ia melihat Bram menunduk dan mengecup puncak kepala bayi itu dengan lembut. Sebuah gerakan yang penuh kasih sayang, gerakan seorang ayah. Lalu, seorang wanita menghampiri Bram. Wanita itu mengenakan bikini dan sebuah gaun pantai tipis yang transparan. Rambutnya yang panjang tergerai indah. Ia tertawa. Suara tawanya terdengar samar dari kejauhan. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengusap pipi si bayi dengan lembut. Kirana masih tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita itu berdiri membelakanginya. Tapi ada sesuatu dari gerak-geriknya, dari caranya berdiri di samping Bram, yang membuat perut Kirana terasa seperti diremas dengan keras. Mereka terlihat begitu nyaman, begitu akrab. Lihat, yah, dia tersenyum, kata wanita itu. Suaranya terbawa angin. Lalu wanita itu berbalik. Wajahnya menghadap ke arah Kirana. Waktu berhenti. Suara tawa anak-anak di sekelilingnya menjadi senyap. Musik yang tadi terdengar ceria kini menjadi dengungan yang menyakitkan di telinganya. Matahari yang cerah tiba-tiba terasa membakar kulitnya. Wanita itu adalah Rina. Sepupunya. Rina yang selalu ia anggap sebagai adiknya sendiri. Rina yang sering ia tolong saat kesusahan. Rina yang beberapa hari lalu ia ajak bertemu. Rina yang tidak membalas pesannya. Kirana melihat Rina menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Bram, suaminya, balas tersenyum padanya. Lalu mereka berdua menatap bayi di gendongan Bram dengan tatapan memuja. Mereka bukan seperti dua orang teman. Mereka bukan seperti rekan kerja. Mereka tampak seperti sebuah keluarga. Sebuah keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Seketika, semuanya menjadi masuk akal dengan cara yang paling menyakitkan. Pesan singkat Bram yang dingin. Teleponnya yang selalu terburu-buru. Panggilannya yang dialihkan ke kotak suara. Keberadaan Rina di Bali pada saat yang bersamaan. Keengganan Rina untuk membalas pesannya. Ini bukan perjalanan dinas. Ini adalah liburan keluarga. Keluarga baru suaminya. Rasa sakit yang dirasakan Kirana begitu hebat, begitu fisik. Seolah seseorang baru saja menusukkan pisau es ke jantungnya dan memutarnya perlahan. Napasnya menjadi dangkal. Ia merasa mual. Pemandangan di depannya mulai kabur karena air mata yang tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Bunda? Bunda kenapa? Suara Arka menyadarkannya. Kirana menoleh ke arah anak-anaknya. Mereka menatapnya dengan cemas. Tidak mengerti mengapa wajah ibu mereka tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dalam sekejap, insting seorang ibu mengambil alih. Ia tidak boleh hancur. Tidak di sini. Tidak di depan anak-anaknya.
Ia harus membawa mereka pergi dari sini sebelum mereka melihat ayah mereka. Sebelum dunia mereka ikut hancur bersamanya. Dengan gerakan yang terasa kaku dan berat, ia berdiri. "Kita kembali ke villa sekarang," katanya. Suaranya bergetar. "Tapi kenapa, Bun? Aku belum selesai main," rengek Rania. Bunda tiba-tiba tidak enak badan. Kepala Bunda pusing sekali. Dalih Kirana. Suaranya nyaris seperti bisikan. Ia tidak berani menatap ke arah Bram dan Rina lagi. Ia takut jika ia melihat mereka lagi, ia akan berteriak dan menghancurkan segalanya saat itu juga. Ia meraih handuk dan membungkus tubuh anak-anaknya dengan kasar, menarik tangan mereka, dan berjalan cepat meninggalkan area kolam renang. Ia tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di belakangnya, surga kecilnya telah runtuh, terbakar habis menjadi abu pengkhianatan. Dan ia berjalan menjauh, membawa serta dua keping hatinya yang paling berharga, meninggalkan puing-puing kehidupannya yang hancur berantakan. Perjalanan kembali ke villa terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Kirana. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terbuat dari timah. Ia menggenggam tangan Arka dan Rania begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, matanya menatap kosong ke jalan setapak di depannya. Takut jika ia mengangkat kepala, ia akan melihat pemandangan neraka itu lagi. "Bunda, jalannya jangan cepat-cepat, aku capek," keluh Rania, mencoba mengimbangi langkah ibunya yang tergesa-gesa. Suara rengekan putrinya menyentak Kirana. Ia memperlambat langkahnya, memaksa dirinya untuk bernapas dalam-dalam. Ia tidak boleh menakuti anak-anaknya. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa. "Maaf, sayang," bisiknya. Suaranya serak. Begitu mereka sampai di depan pintu villa, ia merogoh tasnya dengan tangan gemetar untuk mencari kartu kunci. Butuh beberapa kali percobaan sebelum pintu itu akhirnya terbuka. Ia segera menggiring anak-anaknya masuk dan menutup pintu di belakangnya. Menguncinya rapat-rapat seolah itu bisa menghalangi dunia luar yang kejam untuk masuk. Keheningan di dalam villa terasa memekakan telinga. Kirana bersandar di pintu, memejamkan matanya sejenak. Bayangan Bram yang menggendong bayi, dan Rina yang tersenyum di sampingnya, terus berputar di kepalanya seperti film rusak. "Bunda sakit beneran?" "Wajah Bunda pucat sekali," kata Arka, menyentuh lengannya dengan ragu. Kirana membuka matanya dan memaksakan seulas senyum yang terasa menyakitkan. "Iya, sayang. Bunda hanya butuh istirahat. Kalian nonton TV saja dulu, ya? Di kamar kalian. Bunda sudah pesankan film baru." Ia menyalakan televisi di kamar anak-anak, memberikan mereka camilan, dan memastikan mereka sibuk. Ia perlu waktu. Ia perlu sendirian. Setelah menutup pintu kamar anak-anak dengan perlahan, topeng ketenangan yang ia pasang akhirnya retak. Ia berjalan sempoyongan ke kamarnya sendiri, menutup pintu, dan menguncinya. Kakinya terasa lemas. Ia bersandar di pintu dan melorot ke lantai. Di sanalah, dalam keheningan kamarnya yang mewah dan dingin, badai itu pecah. Bukan badai dengan teriakan atau barang-barang yang pecah. Ini adalah badai dalam hening. Air mata mengalir deras dari matanya, tetapi tidak ada isakan yang keluar dari bibirnya. Ia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga ia bisa merasakan rasa asin darah. Mencoba menahan suara tangis yang mengancam akan meledak dari dadanya. Rasa sakit itu melumpuhkan. Pengkhianatan ini terasa berlapis-lapis. Bukan hanya suaminya berselingkuh. Suaminya telah membangun kehidupan kedua. Ia punya istri lagi. Ia punya anak lagi. Dan istri barunya adalah darah dagingnya sendiri. Sepupunya, gadis yang selalu ia lindungi dan sayangi. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Semua tanda-tanda itu ada di sana. Sikap dingin Bram, pesan-pesan singkatnya, kebetulan yang mustahil dari keberadaan Rina. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia begitu percaya pada kebohongan yang telah ditenun dengan begitu rapi di depan matanya? Ia menangis bukan karena kehilangan cinta Bram. Ia menangis karena penghancuran kepercayaan. 12 tahun pernikahannya, surga kecil yang ia banggakan, semuanya ternyata hanyalah sebuah ilusi besar.
Ia telah hidup dalam kebohongan. Setelah beberapa lama menangis dalam diam di lantai yang dingin, air matanya mulai mengering. Rasa sakit yang membakar itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya. Amarah. Amarah yang murni dan tanpa ampun. Ia bangkit berdiri. Langkahnya tidak lagi goyah. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman dan sebagian area resort. Dari sudut kamarnya, ia bisa melihat restoran tepi pantai tempat ia melihat Bram dan Rina beberapa saat yang lalu. Ia mengambil ponselnya dari saku gaun pantainya. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia membuka aplikasi kamera dan menggunakan fitur zoom maksimal. Ia mencari, dan ia menemukan mereka. Mereka sedang duduk di salah satu meja di restoran itu. Bram sedang menyuapi si bayi dengan botol susu. Rina duduk di hadapannya, memandanginya dengan tatapan penuh cinta sambil sesekali mengusap lengan Bram. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang dimabuk asmara dan kebahagiaan menjadi orang tua baru. Pemandangan itu tidak lagi membuatnya menangis. Sebaliknya, pemandangan itu meneguhkan hatinya. Dengan jari yang mantap, ia menekan tombol rekam. Ia merekam semuanya. Ia merekam kemesraan mereka. Ia merekam wajah Bram yang tersenyum pada Rina. Ia merekam wajah Rina yang menatap suaminya dengan penuh pemujaan. Ia merekam bayi tak berdosa yang menjadi bukti nyata dari pengkhianatan mereka. Ia merekam selama hampir 5 menit, memastikan ia memiliki bukti yang tak terbantahkan. Video itu goyah, tetapi pesannya jelas. Setelah selesai, ia menonton kembali rekaman itu. Setiap detiknya terasa seperti belati yang mengiris hatinya, tetapi juga seperti baja yang mengeraskan jiwanya. Ia menyimpan video itu di tempat yang aman di ponselnya. Ini bukan lagi tentang rasa sakit. Ini tentang keadilan. Ini tentang pembalasan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Bram menghancurkan hidupnya dan kemudian berjalan pergi dengan bahagia bersama keluarga barunya. Dan ia tidak akan membiarkan Rina, si ular berkedok gadis lugu, menikmati hasil dari pengkhianatannya. Ia teringat sesuatu. Sebagian besar aset mereka, rumah mewah, beberapa apartemen investasi, portofolio saham, bahkan perusahaan butik yang ia rintis dari nol, secara hukum berada di bawah kendalinya. Pernikahannya dengan Bram memang didasari cinta, tetapi ayahnya yang seorang pengacara selalu menasihatinya untuk cerdas secara finansial. Ada perjanjian pranikah yang melindungi aset pribadinya, dan banyak investasi besar selama pernikahan dilakukan atas namanya karena modalnya berasal dari warisan dan keuntungan bisnisnya. Bram hanya menikmati hasilnya. Sebuah senyum sinis yang dingin terukir di bibirnya. Senyum yang bahkan tidak ia kenali sebagai miliknya. Bram telah mengambil kepercayaannya. Bram telah mengambil hatinya dan meremukannya. Bram telah mengambil tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Tapi Bram tidak akan bisa mengambil kekayaannya. Ia tidak akan bisa mengambil masa depannya. Sebaliknya, ia yang akan mengambil semuanya dari Bram. Ia akan mencabut semuanya sampai ke akar-akarnya. Ia akan membuat Bram dan Rina merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Ia akan memastikan mereka membayar setiap air mata yang ia tumpahkan hari ini. Liburan ini telah berakhir. Perang baru saja dimulai. Dan dalam perang ini, Kirana tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi pemenang. Ia melirik ponselnya. Nama pengacara keluarganya sudah ada di ujung jarinya. Badai di dalam dirinya telah reda, meninggalkan keheningan yang mematikan dan tekad yang sekeras baja. Ia siap menghancurkan dunia mereka, sama seperti mereka telah menghancurkan dunianya. Setelah menyimpan video itu, Kirana tidak lagi membuang waktu. Ia menghapus air mata terakhir dari wajahnya dengan punggung tangannya. Yang tersisa kini adalah topeng ketenangan yang dingin. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang menatap balik bukanlah Kirana yang sama seperti pagi tadi. Matanya, meskipun sedikit bengkak, memancarkan kilatan yang tajam dan berbahaya. Ratu dari surga kecilnya mungkin telah terluka parah, tetapi luka itu tidak membunuhnya. Luka itu justru telah mengubahnya menjadi sesuatu yang lain,
sesuatu yang lebih kuat dan tanpa ampun. Ia sedang mengasah pedangnya, dan ia akan memastikan tebasannya nanti akan mematikan. Ia kembali ke kamar, meraih ponselnya. Anak-anak masih tenang di kamar sebelah. Suara film kartun terdengar sayup-sayup. Ia punya waktu yang sempit, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Jarinya menekan sebuah nomor dari kontak cepat. Pak Tirtayasa, pengacara kepercayaan keluarganya selama puluhan tahun. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Selamat sore, Bu Kirana. Tumben sekali menelepon. Sedang liburan, kan? Suara Pak Tirta yang kebapakan terdengar ramah seperti biasa. Selamat sore, Pak Tirta. Maaf mengganggu waktu Anda, jawab Kirana. Suaranya datar dan tanpa emosi, sangat kontras dengan sapaan hangat Pak Tirta. Saya butuh bantuan Bapak. Segera. Terjadi jeda sejenak di seberang telepon. Pak Tirta pasti merasakan perubahan drastis dalam nada suara kliennya. Tentu saja, Kirana. Ada apa? Kamu terdengar berbeda. Apa semuanya baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Pak. Lebih baik dari sebelumnya, kata Kirana dengan dingin. Saya mau Bapak menyiapkan gugatan cerai terhadap suami saya, Bramantio Sudibyo. Keheningan total. Kirana bisa membayangkan wajah Pak Tirta yang terkejut. Pengacara tua itu telah menghadiri pernikahannya 12 tahun yang lalu. Ia tahu betul citra keluarga harmonis yang mereka tampilkan. Apa? Cerai? Kirana, apa yang terjadi? Apa kalian bertengkar hebat? Jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Saya tidak sedang emosi, Pak. Potong Kirana dengan tegas. Tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Keputusan saya sudah final. Suami saya telah berkhianat. Ia berselingkuh, menikah lagi secara diam-diam, dan sudah punya anak dari perempuan itu. Saya punya bukti video yang sangat jelas dan tak terbantahkan, yang saya ambil kurang dari 1 jam yang lalu di sini, di Bali. Pak Tirta terdengar menghela napas panjang. Kali ini nadanya berubah menjadi serius. Saya turut prihatin mendengarnya. Kirana, saya tidak menyangka Bram. Saya tidak butuh simpati, Pak. Saya butuh aksi, kata Kirana tajam. Siapkan surat gugatan secepat yang Bapak bisa. Dan ini yang paling penting. Siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk membekukan dan menarik kembali semua aset. Rumah utama di Jakarta, 2 apartemen di Sudirman, portofolio saham gabungan, dan semua aset lain yang dibeli selama masa pernikahan dengan modal dari saya. Saya mau semuanya kembali. Saya mau dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badannya. Kirana, ini proses yang rumit. Untuk aset bersama. Tidak ada aset bersama, sela Kirana lagi. Yang ada hanya aset saya yang ia nikmati. Bapak tahu persis isi perjanjian pranikah kita. Bapak yang menyusunnya. Sebagian besar kekayaan itu adalah milik saya bahkan sebelum saya menikah dengannya. Dan semua pengembangan aset setelahnya berasal dari keuntungan perusahaan saya. Lacak aliran dananya. Saya mau Bapak dan tim Bapak bekerja tanpa henti mulai malam ini. Jangan beri dia celah sedikit pun untuk bergerak. Pak Tirta terdiam, mencerna instruksi kliennya yang dingin dan metodis. Baik, Kirana. Jika itu maumu, kami akan segera bergerak. Kirimkan bukti video itu kepada saya melalui jalur aman. Akan segera saya kirim. Satu lagi, Pak, tidak akan ada negosiasi. Tidak ada mediasi. Tidak ada pembagian harta gono gini. Ini bukan perceraian. Ini adalah eksekusi. Tandas Kirana. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang menusuk. Saya mengerti. Saya akan siapkan semuanya. Jawab Pak Tirta. Suaranya kini terdengar penuh hormat pada kekuatan wanita yang sedang berbicara dengannya. Setelah menutup telepon, Kirana tidak berhenti. Ia langsung menghubungi nomor berikutnya. Liana, penasihat keuangan pribadinya. Liana, ini Kirana. Saya harap saya tidak mengganggu. Sore, Bu Kirana. Tidak sama sekali. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Saya butuh kamu bekerja sama dengan Pak Tirtayasa malam ini juga.
Ada situasi darurat keluarga. Jelas Kirana. Instruksi saya sederhana. Pertama, mulai besok pagi tepat jam 9, bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio Sudibyo yang terhubung dengan rekening saya. Kedua, blokir aksesnya ke semua rekening bersama kita. Sisakan saldo minimum di rekening gajinya sendiri sesuai aturan hukum. Jangan lebih. Ketiga, saya mau kamu segera mulai proses likuidasi beberapa unit reksadana dan saham yang diatasnamakan bersama, dan pindahkan seluruh hasilnya ke rekening pribadi baru atas nama saya. Rekening yang tidak akan pernah ia ketahui keberadaannya. Saya akan kirimkan detailnya nanti. Liana di seberang telepon terdengar mengetik dengan cepat. Baik, Bu. Semua instruksi sudah saya catat. Akan saya koordinasikan segera dengan tim legal dan Pak Tirta. Apakah ada hal lain? Siapkan laporan lengkap dan mendetail mengenai semua aset finansial yang terkait dengan nama Bramantio, sekecil apapun itu. Saya mau laporan itu sudah ada di email saya besok pagi. Perintah Kirana. Pasti, Bu. Akan kami kerjakan. Setelah panggilan kedua selesai, Kirana merasakan sedikit kelegaan. Roda pembalasan telah mulai berputar. Ia kemudian berjalan ke kamar anak-anak. Mereka sudah tertidur di depan televisi yang masih menyala. Ia mematikan televisi, lalu menyelimuti mereka satu persatu, mengecup kening mereka dengan lembut. Saat menatap wajah polos kedua anaknya, amarah di hatinya kembali menyala. Mereka tidak pantas mendapatkan ini. Mereka tidak pantas memiliki seorang ayah pembohong dan pengkhianat. Tugasnya sekarang adalah melindungi mereka dari racun itu. Ia kembali ke kamarnya dan membuat panggilan ketiga. Kali ini kepada Rani, asisten pribadinya yang sangat ia andalkan di Jakarta. Rani, tolong saya, kata Kirana. Suaranya sedikit melunak. Ia tahu ia bisa mempercayai Rani. Tentu, Bu. Ada apa? Apa ada masalah di Bali? Tanya Rani cemas. Masalah besar. Begini. Batalkan sisa jadwal menginap kita di resort ini. Saya mau kita pulang besok. Tolong pesankan 3 tiket penerbangan paling pagi kembali ke Jakarta. Kelas bisnis. Baik, Bu. Segera saya urus. Ada lagi? Ya. Setelah memesan tiket, hubungi layanan penjemputan VIP di Bandara Soekarno-Hatta. Saya tidak mau repot dengan taksi. Dan yang paling penting dari semuanya, Rani. Setelah ini, hubungi tukang kunci langganan kantor. Saya mau kamu suruh dia pergi ke rumah saya dan ganti semua kunci dan gembok yang ada. Kunci gerbang, kunci pintu utama, pintu belakang, semuanya. Saya mau pekerjaan itu selesai sebelum saya mendarat di Jakarta besok siang. Kamu mengerti? Rani terdiam sejenak. Jelas terkejut dengan instruksi terakhir. Ganti semua kunci? Baik, Bu. Saya mengerti. Akan saya pastikan semuanya beres. Terima kasih, Rani. Saya mengandalkanmu, kata Kirana sebelum menutup telepon. Semua perintah telah diberikan. Semua bidak catur telah ia gerakan. Kini, ia tinggal menunggu. Ia membuka lemari pakaian dan mengeluarkan 2 koper besar. Dengan gerakan yang efisien dan tanpa emosi, ia mulai mengepak. Ia melipat pakaian anak-anaknya, memasukkan mainan mereka, dan menyusun semua barang mereka dengan rapi. Kemudian, ia mengepak barang-barangnya sendiri. Saat tangannya menyentuh kemeja yang ia siapkan untuk Bram, untuk dipakai saat suaminya itu menyusul mereka, ia berhenti sejenak. Ia menatap kemeja itu, lalu tanpa ragu, ia melemparkannya ke tempat sampah di sudut kamar. Ia tidak akan meninggalkan jejak apapun dari pria itu dalam kehidupannya yang baru. Malam itu, Kirana tidak tidur. Ia duduk di sofa di ruang keluarga, memandangi pintu kamar anak-anaknya. Ponselnya sesekali bergetar, menampilkan pesan konfirmasi dari Rani tentang tiket pesawat dan penjemputan. Juga email dari Pak Tirta berisi draft surat kuasa yang harus ia tanda tangani secara digital. Ia melakukan semuanya dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi merasa sakit. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia hanya merasa kosong, tetapi juga kuat. Ratu itu memang telah kehilangan kerajaannya yang penuh cinta palsu,
Tetapi ia tidak kehilangan mahkotanya. Dan ia akan menggunakan kekuasaannya untuk menghukum semua pengkhianat yang telah menikamnya dari belakang. Besok, saat fajar menyingsing, ia akan meninggalkan pulau ini. Meninggalkan semua kenangan pahit. Dan terbang menuju medan perang yang telah ia siapkan sendiri. Fajar bahkan belum sepenuhnya merekah di ufuk timur saat alarm tanpa suara di ponsel Kirana bergetar. Ia sudah bangun. Sebenarnya, ia tidak tidur sama sekali. Semalaman ia hanya duduk, memproses semuanya, dan memantapkan hatinya. Setiap kali keraguan atau kesedihan mencoba menyelinap masuk, ia akan memutar kembali video di ponselnya. Video itu bekerja lebih baik dari kafein, membakar habis semua emosi kecuali amarah dan tekad. Ia mematikan alarm dan berjalan ke kamar anak-anak. Ia membangunkan mereka dengan usapan lembut di pipi. "Arka, Rania, bangun. Sayang," bisiknya. Mereka menggeliat. Masih mengantuk. "Masih pagi sekali, Bunda," gumam Arka. "Bunda tahu. Maafkan Bunda." "Ya, tapi kita harus pulang ke Jakarta hari ini. Bunda ada urusan pekerjaan yang sangat penting dan mendadak." Jelas Kirana dengan suara yang dibuat sepelan dan meyakinkan mungkin. "Kita akan liburan lagi nanti. Bunda janji. Ke tempat yang lebih seru." Meskipun sedikit kecewa karena liburan mereka harus berakhir lebih cepat, Arka dan Rania adalah anak-anak yang penurut. Mereka tidak banyak bertanya. Melihat wajah ibu mereka yang terlihat lelah namun tegas, mereka tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka sudah siap. Koper-koper sudah berjejer rapi di dekat pintu. Kirana memesan sarapan pagi melalui layanan kamar, memastikan anak-anaknya makan dengan baik sebelum perjalanan panjang. Saat mereka makan, ia menyibukkan diri dengan memeriksa ponselnya, bertukar pesan dengan timnya di Jakarta. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pukul 7 pagi, mereka check out. Prosesnya berjalan lancar. Kirana membayar semua tagihan dengan kartu kredit pribadinya yang terpisah. Kartu yang tidak pernah diketahui Bram keberadaannya. Staf resepsionis tersenyum ramah. "Semoga penerbangan ibu menyenangkan dan sampai jumpa lagi lain waktu." Kirana hanya mengangguk singkat. Tidak akan ada lain waktu. Ia tidak akan pernah menginjakkan kakinya lagi di tempat ini. Di dalam mobil menuju bandara, Kirana memandang keluar jendela. Pemandangan sawah hijau dan pura-pura kecil yang mereka lewati tidak lagi tampak indah di matanya. Bali, pulau dewata yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan keluarganya, kini telah menjadi saksi bisu dari pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia merasa lega saat mobil akhirnya memasuki gerbang Bandara Ngurah Rai. Ia ingin segera pergi dari pulau ini, menghirup udara yang berbeda, udara yang tidak tercemar oleh kebohongan suaminya. Saat mereka sedang menunggu di ruang tunggu kelas bisnis, ponsel Kirana bergetar. Sebuah pesan dari Liana, penasihat keuangannya. Pukul 9 tepat. Sesuai instruksi, semua kartu kredit tambahan atas nama Bapak Bramantio Sudibyo telah berhasil dibekukan. Akses ke rekening bersama juga telah dibatasi. Tim sedang memproses pemindahan dana. "Selamat pagi, Bu." Kirana membaca pesan itu dan sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Operasi senyap telah dimulai. Bidak pertama telah jatuh. Di belahan lain seminyak, Bram dan Rina baru saja memulai hari mereka. Mereka tidur larut setelah makan malam romantis dan merayakan kesuksesan hari pertama perjalanan dinas palsu Bram. Bayi mereka, yang mereka beri nama Bian, masih tertidur pulas di ranjang bayi di sudut kamar hotel mereka yang mewah. "Sayang, hari ini kita mau kemana?" tanya Rina manja sambil memeluk Bram dari belakang saat pria itu sedang menyeduh kopi. "Aku lihat ada butik-butik baru yang bagus di dekat sini." Bram tertawa. "Apapun yang kamu mau, Tuan Putri. Setelah sarapan, kita bisa jalan-jalan dan belanja sepuasnya." Ia merasa seperti raja dunia. Ia berhasil memiliki segalanya. Istri pertama yang kaya raya dan pengertian yang membiayai gaya hidupnya, dan istri kedua yang muda dan memujanya yang memberinya seorang putra. Ia tidak tahu bahwa kerajaannya yang dibangun di atas kebohongan itu sedang diguncang dari fondasinya. Setelah sarapan santai,
Mereka berjalan-jalan di sebuah area perbelanjaan kelas atas. Rina, dengan mata berbinar, masuk dari satu butik ke butik lainnya. Akhirnya, di sebuah toko jenama Eropa terkenal, matanya terpaku pada sebuah tas tangan berwarna krem yang elegan. "Bagus sekali, Mas," katanya pada Bram. Matanya memohon. Bram melirik label harganya. "Mahal, tapi tidak masalah. Ia masih punya limit kartu kredit yang sangat besar dari Kirana." "Bungkus," katanya pada pramuniaga dengan gaya angkuh. Saat tiba di kasir, ia mengeluarkan kartu kredit utamanya, sebuah kartu platinum hitam yang selalu ia banggakan. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan senyum percaya diri. Pramuniaga itu menggesek kartu tersebut. Mesin EDC berbunyi pelan. Ia mencobanya lagi. Lalu, dengan wajah sedikit canggung, ia berkata, "Maaf, Pak, kartunya ditolak." Senyum di wajah Bram membeku. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah." Pramuniaga itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Maaf, Pak, tetap tidak bisa. Ada tulisan, Transaction Declined." Wajah Bram mulai memerah karena malu. Beberapa pengunjung lain melirik ke arah mereka. Rina menatapnya dengan cemas. "Kok bisa, Mas?" "Tenang. Mungkin ada masalah dengan kartu ini," kata Bram, mencoba menjaga ketenangannya. Ia membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit lain, yang juga merupakan kartu tambahan dari rekening Kirana. "Coba pakai yang ini." Kartu kedua pun ditolak. Begitu juga dengan kartu ketiga. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bram. Ini tidak masuk akal. Ia tidak pernah mengalami hal memalukan seperti ini seumur hidupnya. Rasa malunya kini bercampur dengan kepanikan. "Ada apa ini?" "Sudah, Mas, tidak usah," bisik Rina, menarik lengannya. Ia juga merasa sangat malu. Mereka keluar dari butik itu dengan langkah cepat. Bram langsung mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa rekening bersama mereka. Anehnya, ia tidak bisa masuk. Ada notifikasi, "Akses Anda telah dibatasi." Kepanikannya meningkat. Ia mencoba memeriksa saldo di rekening gajinya sendiri, dan jantungnya serasa jatuh ke perut. Saldonya sangat kecil, hanya cukup untuk biaya hidup beberapa hari. "Ada apa, Mas? Apa ada masalah?" tanya Rina dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu. Sepertinya ada kesalahan sistem besar di bank. Semua kartuku tidak bisa dipakai dan aku tidak bisa mengakses rekeningku," jawab Bram, suaranya tegang. "Ayo kita kembali ke hotel. Aku harus menelepon bank." Ia sama sekali tidak curiga pada Kirana. Dalam benaknya, istrinya itu sedang bersenang-senang dengan anak-anak, tidak tahu apa-apa. Ia tidak bisa membayangkan bahwa wanita yang ia anggap pengertian, itu adalah dalang di balik kekacauan finansialnya. Sementara itu, ribuan kilometer di atas permukaan laut, pesawat yang membawa Kirana dan anak-anaknya melesat menembus awan, terbang menuju Jakarta. Kirana baru saja menerima email dari Pak Tirta, berisi draft gugatan cerai dan surat kuasa penarikan aset untuk ia pelajari. Di bawahnya, Pulau Bali perlahan mengecil dan menghilang dari pandangan. Kirana menatap keluar jendela, tidak merasakan kesedihan sedikit pun saat meninggalkan pulau itu. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Ia tahu Bram sebentar lagi akan panik. Ia tahu suaminya itu akan mencoba menghubunginya. Ia sudah menyiapkan jawabannya. Ia melirik kedua anaknya yang sedang asyik menonton film di layar di depan mereka. Ia tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak kemarin. Ia sedang membawa mereka pulang, menuju kehidupan baru yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari kebohongan. Perang ini baru saja dimulai, dan ia sudah memenangkan pertempuran pertama tanpa harus melepaskan satu tembakan pun. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Bagi sebagian besar penumpang, ini adalah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Kirana, ini adalah awal dari sebuah perang. Saat ia melangkah keluar dari Garbarata menuju terminal kedatangan, ia merasakan perubahan di udara.
Ini bukan lagi udara lembab Bali yang penuh kenangan pahit. Ini adalah udaranya, udara Jakarta, kota tempat ia membangun imperiumnya, kota yang akan menjadi medan perangnya. Seorang pria berjas rapi sudah menunggunya di ujung lorong, memegang papan bertuliskan namanya. Layanan VIP yang ia pesan bekerja dengan sempurna. Mereka diantar melewati keramaian, melalui jalur imigrasi dan pengambilan bagasi khusus, tanpa perlu menunggu atau berdesakan. Arka dan Rania tampak senang dengan perlakuan istimewa itu, tidak menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari strategi ibu mereka untuk membangun kembali benteng di sekitar mereka. Di luar, Rani, asisten pribadinya, sudah menunggu di samping sebuah mobil hitam yang mengkilap. Wajahnya tampak cemas, tetapi ia tetap profesional. "Selamat datang kembali, Bu," sapanya sambil membukakan pintu untuk Kirana. "Terima kasih, Rani. Bagaimana semuanya?" tanya Kirana sambil mendudukkan Rania di kursi mobil. "Semua beres sesuai instruksi, Bu," jawab Rani pelan, menyerahkan sebuah amplop tebal dan satu set kunci baru kepada Kirana. "Ini kunci-kunci yang baru. Tidak ada duplikat lain selain yang saya pegang dan yang ini." Tukang kunci sudah menyelesaikan pekerjaannya 1 jam yang lalu. Di dalam amplop ada beberapa dokumen dari Pak Tirta yang perlu ibu lihat. Kirana mengangguk, mengambil kunci dan amplop itu. "Kerja bagus. Rani, kamu boleh pulang sekarang. Istirahatlah. Besok akan jadi hari yang panjang." Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan Jakarta yang familiar, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, semuanya tampak sama, tetapi Kirana melihatnya dengan mata yang baru. Ia bukan lagi seorang istri yang naif. Ia adalah seorang jenderal yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Sementara itu, di Bali, kepanikan Bram telah mencapai puncaknya. Setelah dipermalukan di beberapa butik, ia dan Rina kembali ke hotel dengan perasaan kacau. Bram menghabiskan 1 jam berikutnya dengan menelepon beberapa bank. Jawabannya selalu sama, sopan namun tegas. "Mohon maaf, Pak Bramantio. Untuk informasi lebih detail, kami sarankan Bapak berbicara langsung dengan pemegang rekening utama. Kartu kredit tambahan Anda dibekukan atas permintaan langsung dari pemegang kartu utama, Pak." Frasa, pemegang rekening utama, dan pemegang kartu utama, terus berdengung di telinganya. Kirana, Kirana, Kirana. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Pikirannya masih menolak untuk percaya bahwa ini adalah tindakan yang disengaja. "Mungkin rekeningnya diretas, Mas," kata Rina, mencoba mencari penjelasan lain. "Mungkin ada penipuan, jadi bank memblokir semuanya." "Tidak mungkin semuanya diretas serentak seperti ini," bentak Bram, frustrasinya meluap. "Ini pasti ada hubungannya dengan dia." "Tapi bagaimana dia bisa tahu?" Suara Rina bergetar. Bayi mereka, Bian, mulai rewel di pelukannya, seolah merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya. "Aku tidak tahu," teriak Bram. Ia merasa terpojok. Dinding-dinding kamar hotel yang mewah terasa menghimpitnya. Ia telah mencoba menghubungi Kirana beberapa kali, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia hanya bisa berasumsi istrinya itu masih sibuk bermain dengan anak-anak dan tidak mendengar teleponnya. Dalam puncak keputusasaannya, ia mencoba menelepon lagi. Ia akan mencoba berpura-pura tidak ada yang salah. Ia akan mengarang cerita tentang kesalahan sistem bank dan meminta Kirana untuk menelepon dan membereskannya. Ya, itu rencananya. Ia harus terdengar normal. Di rumahnya di Jakarta, Kirana baru saja selesai menidurkan anak-anak di kamar mereka. Mereka kelelahan setelah perjalanan. Ia menyelimuti mereka, mengecup kening mereka, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi mereka dari badai yang akan datang. Ia berjalan ke ruang kerjanya, sebuah ruangan besar dengan rak buku yang menjulang tinggi dan sebuah meja kayu solid di tengahnya. Ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, menuang segelas air putih, dan meletakkan ponselnya di atas meja. Ia tahu panggilan itu akan datang. Dan benar saja, tak lama kemudian, layar ponselnya menyala. Nama, Bram, suami, terpampang di sana. Sebuah ironi yang menyakitkan.
Ia membiarkan telepon itu berdering 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya, memanggil kembali semua amarah dan rasa sakit yang ia rasakan kemarin. Lalu, dengan jari yang mantap, ia menggeser ikon hijau. "Halo," sapanya. Suaranya tenang, dingin seperti es. Terdengar helaan napas lega dari seberang. "Sayang, syukurlah kamu angkat." Astaga, aku dari tadi panik sekali. Gawat, sepertinya ada masalah besar dengan semua rekening kita. Semua kartuku diblokir. Aku nggak bisa akses apa-apa. Kamu harus cepat telepon bank. Suara Bram terdengar panik dan dibuat-buat, persis seperti yang Kirana duga. Kirana bersandar di kursinya. Matanya menatap kosong ke jendela yang gelap. Tidak ada masalah dengan rekeningnya, Bram. Semuanya berfungsi dengan baik. Bram terdiam sejenak, bingung dengan jawaban tenang istrinya. "Apa maksudmu? Jelas-jelas ada masalah. Aku dipermalukan di toko tadi. Semuanya ditolak. Aku bahkan tidak bisa masuk ke mobile banking." "Aku bilang, tidak ada masalah," ulang Kirana. Nadanya semakin dingin. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung di udara, sebelum menjatuhkan palu godamnya. "Aku yang memblokirnya." Keheningan total di seberang telepon. Keheningan yang begitu pekat hingga Kirana hampir bisa mendengar roda gigi di otak Bram berhenti berputar karena syok. "Apa?" bisik Bram. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kirana tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia melontarkan pertanyaan miliknya sendiri. Setiap kata diucapkan dengan sarkasme yang tajam dan menusuk. "Bagaimana liburanmu di Bali, Bram? Menyenangkan?" "Oh, maaf. Aku salah. Maksudku, bagaimana perjalanan dinas MU?" Kirana bisa merasakan gelombang kejutan dan ketakutan murni yang menjalari suaminya dari jarak ribuan kilometer. Bram tergagap, mencoba mencari kata-kata, mencoba membangun kebohongan lain. "Kirana, apa maksudmu? Kamu tahu dari mana aku di Bali?" "Aku memang sedang dinas di sini. Pertemuannya." "Cukup," potong Kirana. Suaranya kini berubah menjadi desisan berbahaya. "Sandiwara sudah berakhir. Jangan berani-berani kamu berbohong lagi padaku. Aku tahu segalanya. Aku tahu kamu di sana untuk berlibur, bukan bekerja. Aku tahu kamu tidak sendiri." Ia berhenti, memberikan jeda dramatis sebelum melontarkan pukulan mematikan. "Aku melihatmu kemarin di kolam renang. Pemandangan yang sangat indah. Kamu, sepupuku tersayang, dan bayi kecil kalian. Sampaikan salamku untuk Rina. Ya, dan juga untuk anak haram kalian." "Siapa namanya? Aku penasaran." Di ujung sana, yang terdengar hanyalah suara napas Bram yang terengah-engah, seperti ikan yang kehabisan air. Dunianya, yang dibangun dengan susah payah di atas tumpukan kebohongan, baru saja dihancurkan menjadi debu dalam hitungan detik oleh suara dingin istrinya. Kirana tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia melanjutkan vonisnya dengan ketenangan seorang algojo. "Dengar baik-baik, Bramantio. Mulai detik ini, semua fasilitas yang kamu nikmati dariku sudah kucabut. Kartu kredit, rekening bank, mobil mewah, semuanya. Rumah yang kamu tinggali pagi tadi juga sudah kuganti semua kuncinya. Jadi jangan repot-repot untuk pulang." Ia bisa mendengar suara Rina yang panik di latar belakang. Bertanya, "Ada apa, Mas?" "Dan sebagai hadiah perpisahan," lanjut Kirana, mengabaikan suara itu. "Sebuah amplop berisi surat gugatan cerai akan segera sampai di tanganmu. Mungkin sudah menunggumu saat kamu kembali ke Jakarta. Anggap saja itu bonus dari perjalanan dinasmu yang sangat sukses. Selamat menikmati sisa liburanmu." Atau apapun itu. Sebelum Bram bisa mengeluarkan satu kata pun, sebuah permohonan, sebuah makian, atau sebuah penyangkalan, Kirana memutuskan sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena luapan adrenalin. Ia telah melakukannya. Ia telah menghancurkan dunia suaminya dengan satu panggilan telepon. Di kamar hotel di Bali,
Bram menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Telepon itu terasa begitu berat di tangannya, seolah terbuat dari timah. Suara Kirana yang dingin masih terngiang di telinganya. Dia tahu segalanya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ia melorot ke lantai. Tidak lagi peduli pada Rina yang mengguncang-guncang bahunya sambil menangis. Ia baru saja jatuh dari puncak dunia, langsung ke jurang kehinaan yang paling dalam. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Keheningan yang mengikuti panggilan telepon itu lebih buruk daripada teriakan apapun. Bram masih terduduk di lantai. Tatapannya kosong, ponselnya tergeletak di sampingnya. Rina, dengan wajah basah oleh air mata dan riasan yang mulai luntur, terus mengguncang lengannya. Apa maksudnya, Mas? Apa maksudnya semua dicabut? Dia tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Rentetan pertanyaannya terdengar panik dan menuduh. Guncangan itu akhirnya menyadarkan Bram dari kelumpuhannya. Tapi bukan kesedihan yang muncul, melainkan kemarahan yang membabi buta, kemarahan seorang pengecut yang terpojok. Ia menepis tangan Rina dengan kasar. Ini semua salahmu, desisnya. Matanya memerah. Sudah kubilang jangan terlalu banyak pamer di media sosial. Kamu yang terus-terusan posting foto. Bodoh. Pasti ada yang melihat dan memberitahunya. Rina terkesiap. Tidak percaya dengan tuduhan itu. Salahku? Kamu yang tidak bisa menjaga rahasiamu sendiri. Kamu yang terlalu ceroboh. Kamu pikir aku mau hidup sembunyi-sembunyi selamanya? Aku juga berhak bahagia. Bahagia, cibir Bram. Lihat kita sekarang. Kita terdampar di sini tanpa uang sepeser pun. Inilah kebahagiaan yang kamu mau. Bayi mereka, Bian, yang sejak tadi rewel, kini menangis dengan kencang, seolah ikut merasakan kepahitan dan ketakutan yang memenuhi ruangan itu. Cinta dan kemesraan palsu yang mereka bangun di atas kemewahan Kirana menguap seketika, digantikan oleh saling tuding dan keputusasaan. Di tengah pertengkaran sengit mereka, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Bram membukanya dengan gusar. 2 orang staf keamanan hotel dan seorang manajer berdiri di sana dengan wajah serius. "Selamat sore, Pak Bramantio," kata sang manajer dengan nada formal. "Kami mendapat notifikasi bahwa pembayaran praotorisasi untuk sisa masa tinggal Anda telah dibatalkan oleh pihak bank. Selain itu, ada sejumlah tagihan dari restoran dan layanan kamar yang belum terbayar. Kami mohon Anda dapat segera menyelesaikannya." Wajah Bram pucat pasi. Ia tahu ia tidak punya uang. Pasti ada kesalahan. "Saya akan hubungi bank lagi," dalihnya. "Kami sudah memberi Anda waktu, Pak," kata sang manajer. Kesabarannya menipis. "Jika pembayaran tidak bisa diselesaikan dalam 1 jam ke depan, dengan sangat menyesal kami harus meminta Anda dan keluarga untuk segera check out dari hotel kami." 1 jam kemudian, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Bram tidak bisa menghasilkan uang dari manapun. Panggilan ke beberapa temannya hanya menghasilkan janji-janji kosong. Akhirnya, dengan rasa malu yang luar biasa, mereka dipaksa untuk mengemasi barang-barang mereka di bawah pengawasan staf hotel. Tas-tas mewah, pakaian-pakaian mahal, semuanya terasa seperti properti panggung dari sebuah pertunjukan yang telah usai. Mereka diantar keluar dari lobi hotel yang megah. Kini hanya menjadi 2 orang gelandangan dengan setumpuk koper dan seorang bayi yang terus menangis. Mereka berdiri di tepi jalan yang ramai, di bawah terik matahari Bali, tanpa tujuan dan tanpa uang. Kemewahan yang beberapa jam lalu mereka nikmati kini terasa seperti mimpi yang jauh. "Sekarang bagaimana?" isak Rina. Bram tidak menjawab. Otaknya bekerja keras. Mereka harus pulang ke Jakarta. Tapi bagaimana caranya? Setelah pertengkaran hebat dan saling memohon, Rina akhirnya berhasil menghubungi salah satu temannya di Jakarta yang bersedia mentransfer sejumlah kecil uang, cukup untuk bertahan hidup. Tapi itu tidak cukup untuk tiket pesawat. Mata Bram kemudian tertuju pada jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Hadiah ulang tahun dari Kirana 2 tahun lalu. Dengan hati yang berat dan harga diri yang hancur lebur, ia memutuskan satu-satunya pilihan mereka. Mereka menghabiskan sore itu dengan pergi dari satu pegadaian ke pegadaian lain,
menjual jam tangan Bram dan beberapa perhiasan milik Rina dengan harga yang sangat murah. Penghinaan itu terasa begitu mendalam. Dari berbelanja di butik mewah, kini mereka harus mengemis agar barang pribadi mereka dihargai beberapa ratus ribu lebih tinggi. Dengan uang hasil menjual barang-barang mereka berhasil membeli 3 tiket pesawat kelas ekonomi termurah untuk penerbangan malam ke Jakarta. Tidak ada lagi kelas bisnis, tidak ada lagi layanan prioritas. Perjalanan pulang adalah sebuah siksaan. Mereka duduk berdesakan di kursi sempit di bagian belakang pesawat. Bian tidak berhenti menangis karena tekanan udara dan suasana yang tidak nyaman. Penumpang lain menatap mereka dengan jengkel. Bram dan Rina hanya bisa menunduk, menahan malu dan amarah yang tertahan. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya keheningan yang dingin dan penuh kebencian. Mereka mendarat di Jakarta lewat tengah malam, lelah, kotor, dan putus asa. Mereka mengambil taksi online termurah, berdesakan dengan koper-koper mereka. Tujuan mereka hanya satu, rumah. Bram masih memiliki secercah harapan gila bahwa Kirana hanya menggertak. Mungkin istrinya itu akan luluh jika ia melihatnya memohon di depan pintu. Taksi berhenti di depan gerbang komplek perumahan mewah mereka. Suasana tengah malam begitu sunyi. Bram, Rina, dan Bian turun dari taksi, menyeret koper mereka menuju rumah nomor 7. Rumah yang selama ini menjadi simbol kesuksesan dan kebahagiaannya. Saat ia berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi itu, harapan terakhirnya pupus. Ia melihatnya dengan jelas di bawah cahaya lampu jalan. Sebuah gembok baru yang besar dan berkilauan tergantung di sana. Ia mencoba memasukkan kunci gerbang lamanya. Sia-sia. Kuncinya bahkan tidak bisa masuk sepenuhnya. Ia beralih ke pintu kecil di samping gerbang. Kuncinya juga tidak cocok. Ia bisa melihat lubang kunci yang berbeda. Baru, amarah dan keputusasaan membuatnya kehilangan akal sehat. Ia menekan tombol interkom berulang kali dengan brutal. Setelah beberapa saat, sebuah suara serak dan asing terdengar dari speaker. Siapa malam-malam begini? Itu adalah suara satpam baru. Buka pintunya. Ini saya, Bramantio. Saya pemilik rumah ini, teriak Bram. Maaf, Pak, jawab suara itu dengan tenang. Saya dapat instruksi jelas dari Ibu Kirana. Selain beliau dan staf yang sudah terdaftar, tidak ada yang diizinkan masuk ke properti ini. Nama Bapak tidak ada di dalam daftar. Omong kosong. Ini rumah saya juga. Saya suaminya. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah. Satpam itu kemudian menambahkan. Oh iya, tadi sore ada kurir yang menitipkan paket untuk Bapak. Sebuah slot kecil di gerbang terbuka. Sebuah tangan mendorong keluar amplop coklat besar yang tebal. Bram menyambarnya dengan kasar. Di bawah cahaya remang-remang, ia merobek amplop itu. Isinya adalah setumpuk dokumen. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, gugatan cerai. Di belakangnya, ada surat perintah resmi dari pengadilan yang melarangnya mendekati atau memasuki properti tersebut selama proses hukum berjalan. Inilah akhir dari segalanya. Gertakan Kirana adalah kenyataan. Ia bukan hanya diblokir secara finansial. Ia telah dihapus. Ia, Rina, dan bayi mereka benar-benar menjadi gelandangan. Mereka berdiri di jalanan yang dingin di depan rumah yang tidak akan pernah bisa mereka masuki lagi. Sebuah istana yang kini menjadi monumen dari semua kebodohan dan pengkhianatannya. Tidak ada tempat untuk pergi. Tidak ada harapan yang tersisa. Jurang kehinaan itu kini telah menelan mereka sepenuhnya. Malam itu terasa tak berujung. Diusir dari surga mereka, Bram dan Rina berdiri di trotoar yang dingin dengan tumpukan koper dan seorang bayi yang menangis tanpa henti. Surat gugatan cerai di tangan Bram terasa seperti selembar kertas api yang membakar telapak tangannya. Kemarahan telah menguap, digantikan oleh kepanikan yang dingin dan mencekik. Mereka tidak punya tempat tujuan. Bram, pria yang selama ini hidup dalam kemewahan dan selalu menjadi pusat perhatian, kini benar-benar lumpuh. Harga dirinya yang hancur membuatnya tidak mampu berpikir jernih. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah rumah megah yang kini tertutup rapat untuknya. Justru Rina, di tengah isak tangis dan penyesalannya, yang dipaksa untuk bertindak.
Ia tidak bisa mengandalkan pria yang telah hancur di sampingnya. Dengan tangan gemetar, ia menelusuri daftar kontak di ponselnya, mencari nama siapapun yang mungkin bisa menolong mereka di Jakarta pada jam selarut ini. Sebagian besar temannya adalah teman-teman sosialita yang ia kenal melalui Bram. Mereka pasti tidak akan mau membantunya sekarang. Akhirnya, ia menemukan satu nama, Anita, seorang teman lama dari kampungnya yang ia tahu bekerja di sebuah pabrik garmen dan tinggal di sebuah kamar kos di pinggiran Jakarta. Dengan rasa malu yang luar biasa, Rina meneleponnya. Setelah percakapan yang canggung dan penuh permohonan, Anita setuju untuk membiarkan mereka menumpang selama beberapa hari. Tapi tempatku sempit sekali, Rin, katanya ragu-ragu. Hanya satu petak. Tidak apa-apa, Nit. Apa saja boleh. Kami benar-benar tidak punya tempat lain. Isak Rina. Mereka memesan taksi online sekali lagi. Kali ini menuju sebuah alamat di gang sempit yang padat di Jakarta Timur. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Dari jalanan lebar dan pepohonan rindang di komplek elit mereka, kini mereka memasuki labirin gang-gang sempit, melewati tumpukan sampah dan rumah-rumah yang saling berhimpitan. Kamar kos Anita persis seperti yang digambarkan. Sebuah ruangan kecil berukuran 3x3 meter dengan satu kasur di lantai, sebuah lemari plastik, dan sebuah kipas angin yang berdecit. Kamar mandinya berada di luar dan harus berbagi dengan 10 penghuni kos lainnya. Bau pengap dan lembab langsung menyergap mereka begitu masuk. Ini adalah realitas baru mereka. Hari-hari berikutnya adalah sebuah siksaan. Kemewahan yang dulu mereka anggap biasa kini menjadi kenangan yang menyakitkan. Tidak ada lagi pendingin ruangan, tidak ada lagi air panas, tidak ada lagi sarapan yang disajikan oleh asisten rumah tangga. Mereka hidup dari sisa uang hasil menjual barang-barang mereka, yang semakin menipis setiap harinya. Makanan mereka adalah mie instan dan nasi warteg. Dalam kondisi yang sulit inilah, topeng mereka benar-benar terlepas. Bram, yang dulu tampak sebagai eksekutif yang menawan dan percaya diri, kini berubah menjadi pria pemarah yang pahit. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berbaring di kasur, menatap langit-langit, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menyalahkan Rina karena ceroboh. Ia menyalahkan Kirana karena kejam. Ia tidak berusaha mencari pekerjaan. Koneksi dan reputasinya, yang ternyata ia sadari dibangun di atas bayang-bayang Kirana, kini tidak berguna. Tanpa nama besar istrinya di belakangnya, ia hanyalah seorang pria biasa tanpa keahlian yang menonjol. Rina, yang dulu memuja Bram sebagai pangerannya, kini melihatnya sebagai seorang pecundang. Kekagumannya berubah menjadi kekecewaan, lalu menjadi kebencian. Ia lelah mengurus bayi sendirian di ruangan yang sempit dan panas, sementara Bram hanya bermalas-malasan. "Kamu tidak mau cari kerja, Mas?" tanyanya pada suatu sore, suaranya tajam. "Cari kerja di mana? Semua orang yang kukenal adalah teman Kirana," balas Bram ketus. "Lagi pula, aku harus fokus pada gugatan cerai ini. Aku akan menuntut hakku atas harta Gonogini. Kita akan mendapatkan kembali sebagian dari kekayaan itu." Harapan itu menjadi satu-satunya pegangan Bram. Ia menyewa seorang pengacara murah dengan sisa uang mereka, bermimpi bahwa hukum akan berpihak padanya. Namun, persidangan perceraian itu menjadi panggung kehancuran terakhirnya. Di ruang sidang yang dingin, Bram tampak kerdil dan tidak berdaya. Di seberang sana, Kirana duduk dengan tenang di samping Pak Tirtayasa. Ia mengenakan setelan kerja yang elegan, rambutnya ditata rapi, auranya memancarkan kekuatan dan ketenangan. Ia tidak sekalipun menatap ke arah Bram. Pengacara Bram mencoba berargumen tentang kontribusi Bram selama pernikahan. Namun, Pak Tirtayasa dengan mudah mematahkannya satu persatu. Pertama, ia menunjukkan perjanjian pranikah yang secara jelas melindungi seluruh aset yang dimiliki Kirana sebelum menikah. Kedua, ia menyajikan bukti aliran dana yang tak terbantahkan, menunjukkan bahwa semua pembelian properti dan investasi besar selama pernikahan 100% didanai oleh pendapatan bisnis Kirana dan keuntungan dari aset warisannya. Kontribusi finansial dari klien saya selama pernikahan adalah 98%, sementara kontribusi dari tergugat hanya 2% yang berasal dari gajinya.
yang sebagian besar juga dihabiskan untuk gaya hidup pribadinya. Jelas Pak Tirta dengan data yang akurat. Dan sebagai pukulan terakhir, Pak Tirta memutar video dari Bali di layar besar di ruang sidang. Seluruh ruangan bisa melihat dengan jelas kemesraan Bram dan Rina, serta bayi yang ada di gendongan Bram. Bukti perzinahan dan pengkhianatan yang begitu telak hingga pengacara Bram hanya bisa menunduk malu. Hakim mengetuk palunya. Keputusannya cepat dan brutal. Perceraian dikabulkan. Hak asuh penuh atas Arka dan Rania jatuh ke tangan Kirana. Bram diberikan hak kunjung yang terbatas dan di bawah pengawasan. Dan untuk tuntutan harta Gonogini, hakim menolaknya mentah-mentah. Bram tidak mendapatkan apa-apa. No. Bram keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai. Ia benar-benar kalah. Ia tidak punya apa-apa lagi. Saat kembali ke kamar kos, ia melampiaskan kekalahannya pada Rina. Pertengkaran paling hebat pun pecah. Piring melayang. Makian terlontar. Anita, pemilik kos, akhirnya mengusir mereka malam itu juga. Dengan sisa tenaga dan harga diri, Bram melakukan satu tindakan putus asa terakhir. Beberapa hari kemudian, ia menunggu di seberang jalan dari gedung kantor Kirana. Saat ia melihat Kirana keluar dan berjalan menuju mobilnya, ia berlari menyeberang jalan, mencoba mencegatnya. Kirana, tunggu, panggilnya. Napasnya terengah-engah. Kirana berhenti, menoleh padanya. Tapi tatapan matanya kosong. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, tidak ada kebencian. Hanya ketidakpedulian yang mutlak, seolah ia sedang menatap orang asing yang mengganggunya. Kirana, kumohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Pikirkan anak-anak kita. Pikirkan 12 tahun yang sudah kita lalui. Ia memohon. Suaranya parau. Kirana tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan kepalanya. 2 orang satpam berbadan tegap langsung bergerak, menahan Bram dengan sopan namun tegas. Maaf, Pak. Mohon jangan mengganggu Ibu Kirana, kata salah satu dari mereka. Bram hanya bisa menatap nanar saat Kirana berbalik, masuk ke dalam mobilnya, dan pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Saat itulah ia akhirnya mengerti. Ia tidak hanya kehilangan hartanya. Ia tidak hanya kehilangan rumahnya. Ia telah kehilangan tempatnya di dunia Kirana. Ia telah dihapus sepenuhnya, bahkan dari ingatan emosional wanita itu. Ia kini bukan siapa-siapa. 1 tahun berlalu sejak Palu Hakim mengakhiri 12 tahun pernikahan Kirana. 1 tahun yang ia gunakan bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang jauh lebih cemerlang di atas puing-puing pengkhianatan. Kehidupan Kirana kini berjalan dalam ritme yang baru, yang lebih tenang, damai, dan penuh kendali. Tanpa beban emosional dari suami pembohong, energi dan kreativitasnya seolah menemukan muara baru yang tak terbatas. Bisnis fashionnya berkembang pesat. Ia baru saja meluncurkan lini produk baru yang mendapat sambutan luar biasa dari pasar dan kritikus mode. Fotonya terpampang di sampul beberapa majalah bisnis terkemuka, bukan lagi sebagai istri seseorang, tetapi sebagai Kirana, seorang pengusaha wanita yang inspiratif. Butik utamanya yang dulu ia bangun dengan susah payah, kini memiliki 3 cabang baru di kota-kota besar lainnya. Ia adalah seorang ratu yang membangun kembali kerajaannya sendiri, kali ini dengan fondasi yang jauh lebih kokoh, kekuatannya sendiri. Rumah megahnya yang dulu terasa dingin dan ternoda oleh kebohongan, kini telah berubah menjadi istana yang hangat. Ia merombak total beberapa bagian rumah, mengganti semua perabotan yang mengingatkannya pada Bram, dan mengisi setiap sudutnya dengan tawa dan kehangatan. Dinding yang dulu memajang foto pernikahan mereka, kini dihiasi oleh lukisan-lukisan karya seniman muda dan foto-foto candidnya bersama kedua anaknya. Itu bukan lagi rumah mereka. Itu adalah rumahnya, istananya, tempat ia dan anak-anaknya merasa aman dan dicintai. Arka dan Rania tumbuh menjadi anak-anak yang lebih ceria dan terbuka. Badai perceraian orang tua mereka memang sempat mengguncang mereka, tetapi Kirana menanganinya dengan kejujuran dan kasih sayang yang luar biasa. Ia tidak pernah menjelek-jelekan ayah mereka di depan mereka. Ia hanya menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa terkadang,
Orang dewasa membuat pilihan yang salah dan menyakiti orang lain, dan bahwa cinta bunda untuk mereka tidak akan pernah berubah. Tanpa kehadiran sosok ayah yang penuh kepalsuan, ikatan mereka dengan ibu mereka menjadi semakin erat dan tak tergoyahkan. Mereka kini memiliki seorang ibu yang sepenuhnya hadir untuk mereka. Seorang ibu yang menjadi panutan kekuatan dan integritas. Kirana sendiri telah menemukan kedamaian. Luka pengkhianatan itu memang meninggalkan bekas. Tetapi bekas luka itu tidak lagi terasa sakit. Itu telah menjadi pengingat akan ketahanannya. Ia tidak lagi merasa pahit atau marah. Ia telah memaafkan, bukan untuk Bram atau Rina, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan telah membebaskannya dari belenggu masa lalu. Ia sesekali pergi makan malam dengan teman-temannya, menikmati kebebasannya, tetapi ia tidak terburu-buru mencari pengganti. Ia sudah utuh dengan dirinya sendiri. Suatu sore di hari Jumat yang cerah, Kirana sedang dalam perjalanan untuk menjemput anak-anaknya dari les musik. Ia duduk di kursi belakang mobil barunya yang nyaman, membalas beberapa email pekerjaan sambil mendengarkan musik klasik yang menenangkan. Sopirnya mengemudi dengan tenang di tengah padatnya lalu lintas Jakarta. Saat mobil mereka berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang panjang, Kirana mengalihkan pandangannya dari ponsel keluar jendela, mengamati hiruk-pikuk kota. Sebuah mobil hatchback murah berhenti tepat di samping mobilnya. Mobil itu adalah mobil layanan taksi online. Terlihat dari stiker yang menempel di kaca belakangnya. Kirana melirik ke arah pengemudi mobil itu. Seorang pria yang tampak lelah dan beberapa tahun lebih tua dari usianya. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia mengenakan kemeja murah yang sedikit kusam. Pria itu sedang menatap layar ponsel di dashboardnya. Sepertinya sedang memeriksa arah atau menunggu pesanan berikutnya. Jantung Kirana berhenti berdetak selama sepersekian detik. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Bram. Pria yang dulu gagah dengan setelan mahal dan jam tangan mewah, yang senyumnya bisa meluluhkan hati banyak wanita, kini hanyalah seorang supir taksi online yang berjuang untuk menyambung hidup. Tidak ada lagi arogansi di wajahnya. Hanya ada kelelahan dan kekalahan. Ia tampak begitu biasa, begitu menyedihkan, menyatu dengan jutaan wajah tanpa nama lainnya di kota yang kejam ini. Bram tidak melihatnya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya yang kecil dan sulit, tidak menyadari bahwa wanita yang pernah menjadi pusat alam semestanya kini berada hanya beberapa meter darinya, menatapnya dari balik kaca jendela yang gelap. Kirana tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada simpati, tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam. Pria itu, dengan semua kebohongan dan pengkhianatannya, kini hanyalah hantu dari masa lalu. Orang asing yang pernah ia kenal. Sebuah bab dalam hidupnya yang telah ia tutup rapat-rapat. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil Kirana melaju dengan mulus, meninggalkan mobil Bram yang masih tertinggal di belakang. Kirana tidak menoleh lagi. Ia menatap lurus ke depan. Ke jalanan yang terbentang luas. Dari kaca spion tengah, ia bisa melihat pantulan wajah Arka dan Rania yang sebentar lagi akan ia jemput. Ia tersenyum, senyum tulus yang berasal dari hati yang telah sembuh dan damai. Fajar barunya telah tiba, dan hari itu begitu cerah. Masa depannya ada di depan sana, menantinya, dan ia siap menyambutnya dengan kepala tegak. Sendirian, tetapi utuh dan tak terkalahkan.